Revitalisasi ini memberi semangat baru bagi kami, khususnya para guru, dalam mengajar. Melalui revitalisasi ini, lingkungan belajar kami jauh lebih baik, sehingga dapat menumbuhkan semangat siswa dalam belajar, serta motivasi guru dalam mengajar. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan kepada Bapak Presiden Prabowo atas bantuan ruang kelas kepada kami. Dengan bantuan ini, kami menjadi lebih semangat belajar lagi. Kami senang sekali sekolah kami jadi lebih bagus dan lebih nyaman untuk belajar. Sekolah kami jadi lebih aman, nyaman, dan menyenangkan. Kami jadi lebih giat datang ke sekolah. Dulu kelas kami kurang nyaman, sekarang sudah bersih dan rapi. Kami jadi lebih giat untuk belajar. Pura berlangsung dalam suasana yang lebih inspiratif, mendukung penguatan kompetensi, serta membangun semangat belajar yang lebih tinggi bagi seluruh murid. Terima kasih pendidikan yang berkualitas dan bermutu di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Presiden. SMK 7 ada di 2 lokasi, ada di Kepulauan, Pulau Bunaken, dan ada di Kota Manado. Mayoritas siswa yang sekolah di SMK 7 itu orang pesisir, rata-rata anak nelayan karena memang sekolah berada di pesisir pantai. SMP udah di pulau, SD Leso di pulau, dan orang pertama masuk, itu kan orang ruangan di belakang, masih pagar, yang ada DP Pampeledang. Biasa sudah pas jadi renovasi, sudah tertutup. Pokoknya sudah lebih bagus. Pada waktu saya masuk di sini sebagai kepala sekolah pada tahun 2022. Kondisi gedungnya juga sangat miris, semuanya pada rusak, tidak ada dinding beton, semuanya masih memakai dinding gypsum atau triplex. Jadi untuk bantuan revitalisasi ini memang cocok sekali di SMK 7, memang tepat sasaran. Untuk proses pembangunan yang ada di Pulau Bunaken itu, yang lebih mahal transportasi daripada bahan. Kalau mau ke Bunaken bawa badan saja susah tuh Pak, apalagi mau bawa semen. Bawa hari ini tapi tembus di Bunaken itu nanti 5 hari. Karena kendalanya ada ombak. Jadi memang penuh tantangan untuk membangun di Pulau Bunaken, tapi alhamdulillah dengan adanya revitalisasi ini dan sebagai swakelola tidak memakai kontraktor, akhirnya kita bisa bikin sebaik-baiknya dengan dana yang ada. Sebagai pekerja tidak berhati-hati ketika menggunakan mesin tersebut. Yang kedua adalah untuk proses belajar itu, jadi ada pagi ada siang pakai shift. Jadi untuk kelas 12 biasanya kita kasih masuk jam pulang sekolah. Kalau sekarang so boleh karena ini orang so tambah-tambah ruangan tuh. Bahagia sekali, bukan cuma rasa Pak. Jadi ini kalau udah dapat revitalisasi di Manado ini, orang sama dia yang udah dapat apa ya, berlian Kang. Sama dia bukan cuma mas, berlian orang udah dapat. Ini guru-guru ini semua senang, apalagi murid. Inilah SMK Negeri 1 Banca. Kami baru saja mendapatkan bantuan revitalisasi. Kami mendapatkan 3 menu. Yang pertama adalah rehab ruang kelas, kemudian pengacatan, dan pembangunan ruang praktik siswa. Sebelum direnovasi, kelas kita itu banyak yang retak, temboknya. Gedung ini karena sudah 20 tahun, itu kebetulan atap-atapnya itu jebol, jadi berlubang-lubang. Lantainya itu ambil sendiri, terus masih ada yang di atas gitu, kayak pergeseran tanah. Tapi alhamdulillah saat ini sudah selesai 100% dan lantainya saat ini betul-betul sudah bagus dan bersih. Wah, ini kelas kita yang baru. Wah. Udah jadi ya? Wah, dindingnya udah jadi ya. Lantainya juga udah rapi. Nggak bolong-bolong lagi, wah keren.
murid kita rasionya antara murid dengan ruang praktek itu tidak sebanding. Alhamdulillah sekarang dapat menu ruang praktek siswa yang memanfaatkan lahan kosong dan pembangunannya sesuai dengan bengkel-bengkel yang modern saat ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden agar lebih nyaman, motivasi dan kualitas pembelajaran serta kompetensi anak-anak nanti dapat meningkat. Sebelum revitalisasi, proses pembelajaran di SMK Negeri 8 Teknologi, Informasi dan Komunikasi Kota Jayapura berlangsung dengan berbagai keterbatasan fasilitas penunjang. Suasana kelas belum sepenuhnya mendukung pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif, sehingga pengalaman belajar murid belum optimal. Fasilitas yang lebih modern dan representatif membuat kami lebih percaya diri dalam membimbing siswa sesuai perkembangan teknologi. Revitalisasi ini memberi semangat baru bagi kami, khususnya para guru, dalam mengajar. Melalui revitalisasi ini, lingkungan belajar kami jauh lebih baik, sehingga dapat menumbuhkan semangat siswa dalam belajar, serta motivasi guru dalam mengajar. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan kepada Bapak Presiden Prabowo atas bantuan ruang kelas kepada kami. Dengan bantuan ini, kami menjadi lebih semangat belajar lagi. Kami senang sekali sekolah kami jadi lebih bagus dan lebih nyaman untuk belajar. Sekolah kami jadi lebih aman, nyaman, dan menyenangkan. Kami jadi lebih giat datang ke sekolah. Dulu kelas kami kurang nyaman, sekarang sudah bersih dan rapi. Kami jadi lebih giat untuk belajar. Kini, pembelajaran di SMK Negeri 8 Teknologi, Informasi dan Komunikasi Kota Jayapura berlangsung dalam suasana yang lebih inspiratif, mendukung penguatan kompetensi, serta membangun semangat belajar yang lebih tinggi bagi seluruh murid. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk pendidikan yang berkualitas dan bermutu di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Presiden. SMK 7 ada di 2 lokasi, ada di Kepulauan, Pulau Bunaken, dan ada di Kota Manado. Mayoritas siswa yang sekolah di SMK 7 itu orang pesisir, rata-rata anak nelayan karena memang sekolah berada di pesisir pantai. SMP udah di pulau, SD Leso di pulau, dan orang pertama masuk, itu kan orang ruangan di belakang, masih pagar, yang ada DP pampele dang. Biasa sudah pas jadi renovasi, sudah tertutup. Pokoknya sudah lebih bagus. Pada waktu saya masuk di sini sebagai kepala sekolah pada tahun 2022. Kondisi gedungnya juga sangat miris, semuanya pada rusak, tidak ada dinding beton, semuanya masih memakai dinding gypsum atau triplex. Jadi untuk bantuan revitalisasi ini memang cocok sekali di SMK 7, memang tepat sasaran. Untuk proses pembangunan yang ada di Pulau Bunaken itu, yang lebih mahal transportasi daripada bahan. Kalau mau ke Bunaken bawa badan saja susah tuh Pak, apalagi mau bawa semen. Bawa hari ini tapi tembus di Bunaken itu nanti 5 hari. Karena kendalanya ada ombak. Jadi memang penuh tantangan untuk membangun di Pulau Bunaken, tapi alhamdulillah dengan adanya revitalisasi ini dan sebagai swakelola tidak memakai kontraktor, akhirnya kita bisa bikin sebaik-baiknya dengan dana yang ada. Sebagai pekerja tidak berhati-hati ketika menggunakan mesin tersebut. Yang kedua adalah untuk proses belajar itu, jadi ada pagi ada siang pakai shift. Jadi untuk kelas 12 biasanya kita kasih masuk jam pulang sekolah. Kalau sekarang so boleh karena ini orang so tambah-tambah ruangan toh.
Bahagia sekali, bukan cuma rasa Pak. Jadi ini kalau udah dapat revitalisasi di Manado ini, orang sama dia yang udah dapat apa ya, berlian Kang. Sama dia bukan cuma mas, berlian orang udah dapat. Ini guru-guru ini semua senang, apalagi murid. Inilah SMK Negeri 1 Banca. Kami baru saja mendapatkan bantuan revitalisasi. Kami mendapatkan 3 menu. Yang pertama adalah rehab ruang kelas, kemudian pengacatan dan pembangunan. Gedung ini karena sudah 20 tahun itu kebetulan atap-atapnya itu jebol, jadi berlubang-lubang. Lantainya itu ambil sendiri, terus masih ada yang di atas gitu, kayak pergeseran tanah. Tapi alhamdulillah saat ini sudah selesai 100% dan lantainya saat ini betul-betul sudah bagus dan bersih. Wah, ini kelas kita yang baru. Udah jadi ya? Wah, dindingnya udah jadi ya. Lantainya juga udah rapi. Nggak bolong-bolong lagi, wah keren. Murid kita rasionya antara murid dengan ruang praktek itu tidak sebanding. Alhamdulillah sekarang dapat menu ruang praktek siswa yang memanfaatkan lahan kosong dan pembangunannya sesuai dengan bengkel-bengkel yang modern saat ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden atas bantuan revitalisasi yang diberikan kepada SMK Negeri 1 Banca. Anak-anak akan belajar lebih nyaman, motivasi dan kualitas pembelajaran serta kompetensi anak-anak nanti dapat meningkat. Sebelum revitalisasi, proses pembelajaran di SMK Negeri 8 Teknologi, Informasi dan Komunikasi Kota Jayapura berlangsung dengan berbagai keterbatasan fasilitas penunjang. Suasana kelas belum sepenuhnya mendukung pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif, sehingga pengalaman belajar murid belum optimal. Fasilitas yang lebih modern dan representatif membuat kami lebih percaya diri dalam membimbing siswa sesuai perkembangan teknologi. Revitalisasi ini memberi semangat baru bagi kami, khususnya para guru, dalam mengajar. Melalui revitalisasi ini, lingkungan belajar kami jauh lebih baik, sehingga dapat menumbuhkan semangat siswa dalam belajar, serta motivasi guru dalam mengajar. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan kepada Bapak Presiden Prabowo atas bantuan ruang kelas kepada kami. Dengan bantuan ini, kami menjadi lebih semangat belajar lagi. Kami senang sekali sekolah kami jadi lebih bagus dan lebih nyaman untuk belajar. Sekolah kami jadi lebih aman, nyaman, dan menyenangkan. Kami jadi lebih giat datang ke sekolah. Dulu kelas kami kurang nyaman, sekarang sudah bersih dan rapi. Kami jadi lebih giat untuk belajar. Kini, pembelajaran di SMK Negeri 8 Teknologi, Informasi dan Komunikasi Kota Jayapura berlangsung dalam suasana yang lebih inspiratif, mendukung penguatan kompetensi, serta membangun semangat belajar yang lebih tinggi bagi seluruh murid. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk pendidikan yang berkualitas dan bermutu di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Presiden.
SMK 7 ada di 2 lokasi, ada di Kepulauan, Pulau Bunaken, dan ada di Kota Manado. Mayoritas siswa yang sekolah di SMK 7 itu orang pesisir, rata-rata anak nelayan karena memang sekolah berada di pesisir pantai. SMP udah di pulau, SD Leso di pulau, dan orang pertama masuk itu kan orang ruangan di belakang, masih pagar, yang ada DP Pampele dang. Biasa sudah pas jadi renovasi, sudah tertutup. Pokoknya sudah lebih bagus. Pada waktu saya masuk di sini sebagai kepala sekolah pada tahun 2022. Kondisi gedungnya juga sangat miris, semuanya pada rusak, tidak ada dinding beton, semuanya masih memakai dinding gypsum atau triplex. Jadi untuk bantuan revitalisasi ini memang cocok sekali di SMK 7, memang tepat sasaran. Untuk proses pembangunan yang ada di Pulau Bunaken itu, yang lebih mahal transportasi daripada bahan. Kalau mau ke Bunaken bawa badan saja susah tuh Pak, apalagi mau bawa semen. Bawa hari ini tapi tembus di Bunaken itu nanti 5 hari. Karena kendalanya ada ombak. Jadi memang penuh tantangan untuk membangun di Pulau Bunaken, tapi alhamdulillah dengan adanya revitalisasi ini dan sebagai swakelola tidak memakai kontraktor, akhirnya kita bisa bikin sebaik-baiknya dengan dana yang ada. Sebagai pekerja tidak berhati-hati ketika menggunakan mesin tersebut. Yang kedua adalah untuk proses belajar itu, jadi ada pagi ada siang pakai shift. Jadi untuk kelas 12 biasanya kita kasih masuk jam pulang sekolah. Kalau sekarang so boleh karena ini orang so tambah-tambah ruangan toh. Bahagia sekali, bukan cuma rasa Pak. Jadi ini kalau udah dapat revitalisasi di Manado ini, orang sama dia yang udah dapat apa ya, berlian Kang. Sama dia bukan cuma mas, berlian orang udah dapat. Ini guru-guru ini semua senang, apalagi murid. Inilah SMK Negeri 1 Banca. Kami baru saja mendapatkan bantuan revitalisasi. Kami mendapatkan 3 menu. Yang pertama adalah rehab ruang kelas, kemudian pengacatan, dan pembangunan ruang praktik siswa. Sebelum direnovasi, kelas kita itu banyak yang retak, temboknya. Gedung ini karena sudah 20 tahun, itu kebetulan atap-atapnya itu jebol, jadi berlubang-lubang. Lantainya itu ambil sendiri, terus masih ada yang di atas gitu, kayak pergeseran tanah. Tapi alhamdulillah saat ini sudah selesai 100% dan lantainya saat ini betul-betul sudah bagus dan bersih. Wah, ini kelas kita yang baru. Wah. Udah jadi ya? Wah, dindingnya udah jadi ya. Lantainya juga udah rapi. Nggak bolong-bolong lagi, wah keren. Murid kita rasionya antara murid dengan ruang praktek itu tidak sebanding. Alhamdulillah sekarang dapat menu ruang praktek siswa yang memanfaatkan lahan kosong dan pembangunannya sesuai dengan bengkel-bengkel yang modern saat ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden atas bantuan revitalisasi yang diberikan kepada SMK Negeri 1 Banca. Anak-anak akan belajar lebih nyaman, motivasi dan kualitas pembelajaran serta kompetensi anak-anak nanti dapat meningkat. Sebelum revitalisasi, proses pembelajaran di SMK Negeri 8 Teknologi, Informasi dan Komunikasi Kota Jayapura berlangsung dengan berbagai keterbatasan fasilitas penunjang. Suasana kelas belum sepenuhnya mendukung pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif, sehingga pengalaman belajar murid belum optimal. Fasilitas yang lebih modern dan representatif membuat kami lebih percaya diri dalam membimbing siswa sesuai perkembangan teknologi.
Revitalisasi ini memberi semangat baru bagi kami, khususnya para guru, dalam mengajar. Melalui revitalisasi ini, lingkungan belajar kami jauh lebih baik, sehingga dapat menumbuhkan semangat siswa dalam belajar serta motivasi guru dalam mengajar. Isikan ruang kelas kepada kami. Dengan bantuan ini, kami menjadi lebih semangat belajar lagi. Kami senang sekali sekolah kami jadi lebih bagus dan lebih nyaman untuk belajar. Sekolah kami jadi lebih aman, nyaman, dan menyenangkan. Kami jadi lebih giat datang ke sekolah. Dulu kelas kami kurang nyaman, sekarang sudah bersih dan rapi. Kami jadi lebih giat untuk belajar. Kini, pembelajaran di SMK Negeri 8 Teknologi, Informasi dan Komunikasi Kota Jayapura berlangsung dalam suasana yang lebih inspiratif, mendukung penguatan kompetensi, serta membangun Yang terhormat, Kasubdit Sarana Prasarana dan Tata Kelola Ibu Hernita, yang kami hormati para narasumber yang telah hadir bersama kita di dalam webinar ini. Perkenalkan, saya Dwita Putri yang pada siang hari ini akan memandu acara webinar yang berlangsung siang hari ini. Serta yang kami banggakan Bapak Ibu dari Dinas, perwakilan dari Dinas, dan seluruh Bapak Ibu operator, kepala sekolah yang menyaksikan webinar ini di YouTube Direktorat SMK. Kami ucapkan terima kasih atas perkenan kehadirannya bergabung di dalam webinar ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan arahan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Hernita selaku Kasubdit Sarana Prasarana dan Tata Kelola. Kepada Ibu Hernita, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Dwita. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, yang saya hormati Bapak Direktur SMK, Bapak Ari Wibowo Kurniawan. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas dan Kepala Bidang SMK di Dinas Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi se-Indonesia. Juga yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SMK dan seluruh peserta yang berbahagia. Dan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan perkenannya, kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di dalam rapat Zoom ya, daring ini. Dalam keadaan yang sehat, baik semua. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berkumpul dalam kegiatan pemutakhiran data. Pemutakhiran data sekolah. Sekilas memang ini terdengar sebagai pekerjaan administrasi biasa-biasa aja. Padahal enggak. Ini bukan hanya sekedar mengisi kolom, memperbaharui angka, mengunggah dokumen, bukan hanya sekedar itu. Di sini kami mohon izin menyampaikan bahwa apa yang kita kerjakan hari ini jauh lebih penting daripada sekadar urusan pendataan. Sebab dari data inilah semuanya bermula. Dari data ini kami menyusun peta kebutuhan. Dari data ini kami mengetahui sekolah mana yang ruang kelasnya sudah tidak layak, bengkel prakteknya sudah usang, atau sarananya belum memadai untuk mendukung pembelajaran vokasi yang bermutu. Dan dari data ini kami juga menyusun usulan kepada pemerintah memperjuangkan
dan mempertanggungjawabkannya. Data yang keliru akan melahirkan keputusan yang keliru juga. Sekolah yang seharusnya dibantu bisa terlewat, sementara bantuan bisa jatuh ke tempat yang tidak paling membutuhkan. Oleh karena itu, saya minta agar Bapak Ibu memandang kegiatan hari ini dengan kesungguhan yang sama, seperti kita memandang pembangunan fisik itu sendiri. Data adalah modal awal dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, keputusan yang terkait revitalisasi di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan pemetaan kebutuhan di lapangan, awalnya kami mengusulkan anggaran sekitar untuk ABT ini, sekitar 8 triliun rupiah untuk 2.365 SMK. Namun kemudian yang disetujui adalah sekitar 2,1 triliun dan target sasaran sebesar 2.093 sekolah. Anggaran ini pun dibagi dalam 2 tahap ABT. ABT itu artinya anggaran biaya tambahan. Jadi seperti APBN, seperti APBNP ya, atau BABUN. Ini dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama itu target sasaran SMK-nya sebesar 1.046 SMK. Jadi dari 2 triliun tadi, 2,1 triliun dibagi 2 tahun SMK, dan tahap 2 1 triliun sekian juga untuk 1.047 SMK. Artinya anggaran untuk merevitalisasi persekolahnya ini semakin sedikit, Bapak Ibu sekalian. Yang mana, bentar ya, mati. Oke, maaf nge-lag ya. Betul Ibu, kayaknya kurang stabil ya internet. Coba mungkin pintunya dibuka atau gimana. Oke, ini nyambung lagi ya, Bu Duta ya. Ya Bu, sudah terkonek. Oke, saya sampaikan angka ini memang secara terbuka, bukan untuk mengeluh Bapak Ibu sekalian, melainkan agar kita memiliki pemahaman yang sama, bahwa kebutuhan kita untuk merevitalisasi sekolah jauh lebih besar daripada anggaran yang tersedia. Nantinya pasti akan ada sekolah yang membutuhkan namun belum dapat kita akomodir pada kesempatan tahun ini. Jadi memang anggaran yang ada memang tidak bisa mencukupi untuk mengakomodir semua sekolah yang membutuhkan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, justru karena anggaran yang tersedia jauh di bawah kebutuhan, kami harus menetapkan urutan prioritas secara tegas. Kami tidak dapat membantu semua, maka kami harus memastikan bahwa yang dibantu lebih dahulu adalah yang paling mendesak dan paling tidak berdaya. Ada 3 prioritas yang ditetapkan oleh Bapak Menteri. Prioritas pertama yaitu sekolah yang terkena bencana, Bapak Ibu. Ini adalah keadaan darurat. Ketika bencana merusak ruang belajar, maka kegiatan pendidikan terhenti seketika. Hal itu tidak bisa terjadi, tidak boleh terjadi seharusnya. Kemudian prioritas kedua, sekolah dengan tingkat kerusakan yang paling berat. Jadi kerusakan berat bukan hanya soal ketidaknyamanan Bapak Ibu, melainkan soal keselamatan. Kita tidak boleh membiarkan peserta didik dan guru belajar dan bekerja di bawah atap yang setiap saat dapat membahayakan nyawa mereka. Bangunan yang rusak berat ini yang harus didahulukan. Yang prioritas ketiga, Bapak Ibu sekalian, sekolah yang berada di daerah khusus atau daerah 3T. Sekolah-sekolah ini menghadapi keterbatasan yang berlipat, akses yang sulit, biaya yang lebih mahal, dan dukungan sumber daya yang terbatas. Maka apabila prioritas tidak berpihak kepada mereka, kesenjangan akan terus tambah lebar. Inilah dasar penetapan penerima bantuan. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk tetap objektif, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan disinilah kembali terlihat betapa pentingnya ketepatan data yang kita mutakhirkan hari ini. Oleh sebab itu, data ikolah mana yang belum. Bapak Ibu yang kami hormati, hal berikutnya yang harus kita sadari bersama adalah keterbatasan waktu. Tahun anggaran 2026 hanya menyisakan kurang dari 6 bulan ya, atau sekitar 5 bulan. Dalam rentang yang singkat itu, seluruh tahapan harus tuntas. Kami juga dikejar target, dikejar aturan, serapan, dan sebagainya.
Karena itu kami menetapkan bahwa proses seleksi, proses pra-BIMTEK hingga BIMTEK harus selesai paling lambat awal September. Acara ini kami rilis di tautan YouTube untuk mengakomodir sekolah yang belum sempat menyimak hari ini. Artinya jadi nanti tidak ada alasan kami kemarin lupa, undangan nggak sampai ke kami, link YouTube, sehingga sekolah-sekolah yang belum sempat melihat saat ini bisa menonton atau melihat, memutar acara ini. Bapak Ibu sekalian, ini target kami ini bukanlah target yang longgar ya, ini menuntut kedisiplinan tinggi dan dari kita semua di setiap tingkatan ataupun tahapan. Di sini melalui pembukaan ini saya ingin menjelaskan tahapannya secara singkat saja. Yang pertama, seleksi dokumen. Nanti Bapak Ibu sekalian, di sini kami tidak membatasi sekolah. Artinya, semua sekolah, baik itu sekolah yang sudah pernah mendapatkan bantuan Revit tahun 2025 dan tahun 2026 tidak kami salahkan untuk ikut mengikuti kegiatan ini dan ikut juga untuk memutakhirkan data yang ada di sekolah. Seluruh dokumen persyaratan diunggah melalui aplikasi yang telah kami sediakan. Kemudian disinilah data yang kita mutakhirkan hari ini atau sampai dengan akhir Agustus kami beri waktu, akan diuji ketepatannya. Kami minta agar sekolah semua menyiapkan dokumen secara lengkap, benar, dan tepat waktu. Keterlambatan atau ketidaklengkapan akan berdampak langsung pada kelayakan sekolah untuk melanjutkan ke tahap berikutnya di dalam proses pemilihan atau seleksi. Yang kedua, dalam penjelasan teknis yang lebih detail hari ini, kami nanti akan memberikan jadwal detail pelaksanaan revitalisasi ini. Yang perlu Bapak Ibu sekalian perhatikan adalah jadwal cut-off. Jadwal cut-off di sini jadwal cut-off pengambilan keputusan atau pemilihan sekolah yang paling membutuhkan dan yang paling lengkap dokumennya. Jadi nanti akan tiap 2 minggu kami akan cut-off sekolah-sekolah mana yang bisa masuk ke dalam tahap pra-BIMTEK, sehingga mereka kami pra-BIMTEK, hingga mereka benar-benar siap ketika diundang BIMTEK, tidak lagi dari nol, tidak lagi di hotel baru memulai menghitung RAB, melainkan pada saat pra-BIMTEK hal tersebut sudah selesai. Maka nanti yang dengan dokumen-dokumennya belum lengkap, belum ada RAB-nya, belum tahu berapa, belum ada analisis tingkat kerusakannya, maka tidak akan lanjut ke dalam BIMTEK. Hal ini kami lakukan untuk mengefisiensikan anggaran negara karena berdasarkan pengalaman yang sudah banyak sekolah yang kami undang untuk BIMTEK tidak berujung langsung pada 4 hari tersebut untuk bisa ber-PKS dengan kami. Yang kemudian pada saat BIMTEK dilaksanakan nanti akan dilaksanakan secara luring, kami undang dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama. Kami berharap 4 hari BIMTEK di hotel itu bisa langsung PKS Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang berbahagia, ada satu hal yang perlu saya sampaikan secara khusus dan saya harap ini menjadi kabar baru di mana biaya manajemennya juga baru ada. Maka alokasi anggaran untuk pelaksanaan BIMTEK ini seperti pembiayaan transportasi dan akomodasi bagi peserta yang kami undang itu akan kami akomodir. Artinya kalau yang kemarin kan sebagian ada yang masuk di dalam nilai bantuan itu sendiri. Untuk yang ABT ini akan kami biayai di luar bantuan. Dengan demikian nggak ada lagi ya alasan bagi sekolah penerima untuk tidak hadir karena ketiadaan uang untuk ongkos transport ke Jakarta. Saya minta agar setiap kepala sekolah serta konsultan perencana benar-benar terlibat dalam pelaksanaan, baik itu dari perencanaan hingga selesai. Dan harus terlibat aktif, serius, tidak hanya sekedar ingin memenuhi daftar hadir saja. Bapak Ibu, perkenankan saya menyampaikan harapan kami kepada Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi. Program revitalisasi ini tidak mungkin berhasil tanpa dukungan penuh
dari pemerintah daerah. Kami sangat mengharapkan dukungan dinas, ya, antara lain dalam memastikan data sekolah termutakhirkan dengan benar, atau yang kedua dalam mendorong kehadiran dan kesiapan sekolah pada setiap tahapan, dan dalam pendampingan pelaksanaan di lapangan, serta dalam pengawasan agar pekerjaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan sesuai jadwal. Kami di pusat dapat menyiapkan regulasi, aplikasi, dan anggaran. Namun yang berhadapan langsung dengan sekolah setiap hari adalah Bapak Ibu dari dinas. Di samping itu, sebagai pendamping pelaksanaan dan pengawasan di lapangan, kami bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat. Mulai dari nota kesepahaman antara Bapak Kasat dengan Pak Menteri sudah dilakukan. MOU juga sudah kami lakukan antara Mabes AD dengan Bapak Dirjen. Dan kemudian PKS sudah kami lakukan antara saya sebagai PPK dengan seluruh Kodam yang ada di Indonesia. Karena sekolah kita kan memang dari Sabang sampai Merauke ada ya. Jadi seluruh Kodam kami sudah melakukan PKS. Dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang nantinya akan mendapatkan bantuan rapid, pembiayaan atas kerjasama kami dengan TNI ini sudah dibebankan pada APBN ABT ini. Jadi mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah dan dari dinas bisa kami berharap ya bisa beradaptasi dan kita bangun koordinasi yang terbuka, yang baik ya, yang erat, karena Bapak-bapak TNI ini selain mendampingi juga mereka bisa paling tidak memberikan sedikitlah perlindungan ya jika ada gangguan-gangguan dari pihak eksternal yang tidak ini ya tidak pantas ataupun tidak wajar ataupun memang gangguan yang artinya bisa mereka bantu untuk diatasi. Persoalan nanti yang di lapangan mohon disampaikan lebih awal dan jangan menunggu hingga permasalahan menjadi besar. Dan kepada seluruh sekolah saya ingatkan, kita bekerja sama dengan uang negara. Setiap tahapan harus tertib, setiap dokumen harus lengkap, setiap pekerjaan harus sesuai dengan standar teknis yang sudah kita tetapkan. Target waktu yang ketat tidak boleh menurunkan mutu hasil pekerjaan. Jadi jangan sampai kita selesai tepat waktu, tapi bangunan yang dihasilkan juga nggak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Oke, Bapak Ibu sekalian, agar kita mempersingkat waktu, masih banyak ya, agar kita mempersingkat waktu Bapak Ibu. Di sini saya ingin menyampaikan ya, marilah nih kita ingat ya di balik setiap baris data yang kita perbaharui hari ini dan sampai akhir Agustus, ada wajah-wajah peserta didik yang menanti ruang belajar dan bengkel praktek yang lebih layak Bapak Ibu. Mari kita resapi, kita renungkan, kita ingat-ingat wajah-wajah siswa kita yang membutuhkan ini. Maka Bapak Ibu sekalian, jika nanti ditetapkan sebagai penerima bantuan rapid, mohon dikerjakan dengan hati Bapak Ibu. Mohon dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita niatkan ini menjadi amal jariah kita. Karena hidup kita ini di dunia memang nggak lama ya Bapak Ibu. Maka mungkin bisa membantu mereka sebagai alasan sesungguhnya dari seluruh kerja keras kita ini. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Kabid, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di sini dari Dinas Pendidikan seluruh Indonesia, dan seluruh pihak yang telah dan akan terlibat dalam pelaksanaan program ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesediaan Bapak Ibu hadir pada hari ini dan atas komitmen yang diberikan bagi kemajuan pendidikan vokasi kita. Semoga seluruh tahapan yang kita laksanakan diberikan kelancaran, semoga bantuan rapid ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peserta didik dan bagi rakyat Indonesia. Maka dengan ini acara atau kegiatan pemutakhiran data secara resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kita atas arahan dan pembukaan untuk singkat waktu, langsung saja kita ke inti dari kegiatan webinar ini, yaitu paparan mengenai pemutakhiran data yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, Bapak Subhan. Beliau juga sebagai koordinator tenaga ahli di Direktorat SMK. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Subhan. Terima kasih, Bu Dwita. Izin share screen saya sudah kelihatan ya? Sudah, Bapak. Oke. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Direktur SMK, Bapak Dr. Ari Wibowo, Ibu Kasubdit Sarana Prasarana dan Tata Kelola, Ibu Dr. Hernita, para Kepala Bidang SMK Dinas Provinsi di seluruh Dinas Provinsi di Indonesia, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK yang hari ini bergabung pada acara webinar pada siang hari ini. Bapak Ibu semuanya, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang nanti akan terkait dengan kegiatan kita bersama yang seperti disampaikan Ibu Hernita tadi, bahwa kita akan melakukan kegiatan pemutakhiran data prasarana SMK tahun 2026. Kegiatan ini tidak sekedar hanya untuk dalam rangka program revitalisasi saja, tetapi kegiatan ini juga sekaligus untuk kita mendapatkan data real dari sekolah-sekolah SMK di seluruh Indonesia tentang kebutuhan prasarananya dan kebutuhan pengembangan sekolah-sekolah kita bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, dari hasil evaluasi kami ketika kita melakukan program revitalisasi di tahun 2005 dan 2026 itu, yang mana dari 1.638 data yang masuk di aplikasi kita bersama, kita bisa mendapatkan beberapa hal yang menarik yang mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Yaitu dari data itu, dari data 1.638, terdapat 15% calon sekolah sasaran yang kemudian tidak dapat melengkapi persyaratan. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena pertama adalah persoalan data administrasi dari sekolah-sekolah ini yang tidak lengkap. Jadi banyak sekolah yang kemudian secara administrasi ternyata data prasarananya yang terkait dengan lahan, terkait dengan bangunan, terkait dengan ruangan itu tidak lengkap. Kemudian juga karena ketidakadaan tim teknis yang akan mendukung sekolah-sekolah ini dalam melakukan penataan prasarananya. Sehingga dari situ kami kemudian mendorong agar sekolah-sekolah ini melalui program revitalisasi ini sekaligus bisa mempunyai tata kelola prasarana dan sarana yang lebih baik. Sehingga kami akan memberikan waktu seperti yang disampaikan Ibu PPK atau Ibu Kasubdit tadi, yaitu akan memberikan waktu kepada seluruh sekolah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk melakukan pemutakhiran data sampai dengan akhir Agustus atau sampai dengan tanggal 28 Agustus 2026. Dan kami juga akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi tim teknis yang memang memiliki kompetensi konstruksi yang sesuai dengan peraturan untuk dapat mensupport sekolah-sekolah SMK di seluruh Indonesia. Fakta yang kedua adalah dari 1.638 sekolah yang memasukkan aplikasi atau mengisi aplikasi di revitalisasi ini, ada 25% sekolah atau calon sasaran yang kemudian mengalami kesulitan untuk menyelesaikan target hingga selesai PKS. Jadi dari 1.638 calon sasaran itu hanya sekitar 75% yang kemudian tuntas hingga ber-PKS. Nah, hal ini terjadi karena ketidaksesuaian data administrasi, ketidaksesuaian antara menu dan sasaran revitalisasi, maupun ketidakkompetensian dari tim teknis dalam hal ini perencanaan.
Maka dari situ secara paralel, kami sekali lagi akan memberikan kesesuaian waktu-waktu pengisian untuk aplikasi ini hingga akhir 28 Agustus 2026 untuk seluruh sekolah di Indonesia. Nah, kemudian kami juga akan secara beriring akan melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada satuan pendidikan dan tenaga konstruksi secara masif bagaimana melakukan analisa kerusakan, bagaimana merencanakan sekolah yang baik, sehingga tujuan kita bersama sesuai dengan instruksi Bapak Presiden tentang revitalisasi sekolah ini akan terwujud. Bapak Ibu, kami mengajak kepada Bapak Ibu semua melalui kegiatan pemutakhiran data prasarana ini, kita bisa mendapatkan data yang baik. Karena selama ini ternyata data-data yang sudah ada, yang sudah diunggah di Dapodik, sudah diunggah di Takola, seringkali tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Karena seringkali tujuan pendataan yang kita lakukan itu adalah hanya untuk akreditasi saja, tidak untuk menggambarkan kondisi sekolah kita yang sebenarnya. Maka mari Bapak Ibu semuanya dengan kesempatan yang sekarang dibuka untuk kegiatan pemutakhiran ini, mari kita lakukan perubahan pendataan kita yang lebih baik, benar, dan sesuai dengan kondisi real. Agar sekolah Bapak Ibu betul-betul memang dapat terbaca seperti apa kondisi existingnya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke data pemutakhiran, kami secara selintas akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan menu revitalisasi kita. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dalam revitalisasi SMK 2026 ada beberapa menu yang itu bisa dipilih atau dilakukan oleh sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Yaitu yang pertama adalah pembangunan prasarana baru, yaitu merupakan pekerjaan konstruksi untuk mewujudkan prasarana yang belum ada atau menambah kapasitas layanan. Berikutnya adalah rehabilitasi yang membahayakan, kondisinya rusak, dan itu dilakukan pembiaran. Maka rehabilitasi ini adalah upaya kita bersama untuk memperbaiki fungsi dari prasarana kita agar bisa digunakan secara baik dan layak. Berikutnya adalah renovasi, di mana renovasi ini adalah merupakan peningkatan kualitas atau penyempurnaan bangunan dari sekolah-sekolah kita. Kita mengetahui banyak sekolah yang kemudian kondisinya belum secara layak bisa digunakan sebenarnya, tetapi terpaksa digunakan karena tidak ada pilihan lain. Maka di dalam revitalisasi ini, kita bisa melakukan penyempurnaan kualitas ruang itu dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah tentang penataan lingkungan dan utilitas. Seringkali kita selama ini hanya menyentuh ruang-ruang dan bangunan kita, tetapi kita tidak melakukan perbaikan terhadap keselamatan, aksesibilitas, kenyamanan, maupun akses terhadap jalan, pagar, drainase, dan ruang-ruang terbuka untuk aktivitas kegiatan bagi siswa-siswa kita. Dengan adanya menu penataan lingkungan ini, kita berharap sekolah-sekolah akan menjadi tuntas penyelesaiannya, sehingga tidak ada lagi gedung yang baik tetapi lingkungannya masih bermasalah. Kemudian berikutan yang lain adalah pengecatan ruang lainnya. Pengecatan ruang lainnya ini adalah pengecatan ketika ada sekolah yang beberapa bangunannya mendapatkan intervensi menu, entah itu pembangunan baru, entah itu renov maupun rehab, maka ruang yang lainnya agar tetap indah, tetap baik kondisinya, maka bisa diintervensi dengan pengecatan ruang-ruang yang tidak dilakukan intervensi dengan rehab atau renov itu. Kemudian berikutnya adalah sanitasi, yang mana sanitasi ini adalah penyediaan sumber air dalam rangka pemenuhan kebutuhan sekolah karena banyak sekolah yang memang bermasalah atau tidak mempunyai support terhadap sumber air bersih. Dan yang terakhir adalah pengadaan perabot yang mana mengikuti menu yang ada dipilih oleh sekolah. Ketika sekolah ada pembangunan baru, maka wajib ada pengadaan perabot yang menyertainya. Kemudian apabila rehab dan renov, maka pengadaan perabot bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian skala prioritas revitalisasi. Skala prioritas revitalisasi seperti halnya disampaikan di awal, sesuai dengan instruksi Presiden, maka tidak boleh ada sekolah yang rusak.
Maka skala prioritas pertama dalam revitalisasi ini adalah melakukan rehabilitasi, dalam hal ini adalah ruang-ruang atau bangunan yang rusak berat dan rusak sedang. Prioritas kedua adalah renovasi, yang mana adalah untuk peningkatan mutu atau penyempurnaan fungsi dari ruang-ruang yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah pembangunan baru. Tahapan menu rehabilitasi. Jika Bapak Ibu nantinya akan memilih menu rehabilitasi, maka tentunya Bapak Ibu nanti harus menyiapkan data yang terkait dengan kerusakan itu, yaitu analisa kerusakannya. Kemudian analisa kerusakan ini tentunya kami berharap kita lakukan dengan kebenaran isiannya, persetujuan dan pengesahan dari dinas yang terkait, hingga kemudian ada bukti atau foto atau gambar dari analisa yang disampaikan tersebut. Sehingga kemudian kita bisa melakukan dokumen perencanaan dengan baik dan benar juga. Sehingga pertanggungjawaban Bapak Ibu di sekolah akan jauh lebih baik ketika analisa kerusakannya juga dilakukan dengan benar dan baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, hal ini baik itu menu rehab maupun menu renovasi adalah menu yang kita jadikan skala prioritas dalam revitalisasi ini. Sama halnya dengan rehabilitasi, maka dalam renovasi juga kita menggunakan dasar analisa kerusakan sebagai identifikasi untuk intervensi atau apa yang akan Bapak lakukan terhadap ruang, Bapak Ibu lakukan terhadap ruang dan bangunan yang akan dibangun atau diperbaiki. Semua ini Bapak Ibu bisa lakukan dalam periode sampai Agustus tanggal 28 ini, sehingga nantinya seluruh sekolah atau di seluruh Indonesia dari Sabang dan Merauke, Bapak Ibu kita semuanya bisa mendapatkan data real. Ada berapa sekolah yang sebenarnya rusak ringan, ada berapa sekolah yang rusak sedang, dan ada berapa sekolah yang rusak berat. Nah, untuk pembangunan baru, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu akan menambah fasilitas, menambah prasarana dengan menu rehabilitasi, maka tentunya kita harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Seringkali Bapak Ibu di sekolah-sekolah yang kita temui adalah lahan yang sedemikian terbatas, tetapi kemudian kita mempunyai jumlah siswa yang banyak sehingga prasarananya menjadi kekurangan. Tetapi kita seringkali juga lupa bahwa anak-anak didik kita ketika berada di sekolah juga memerlukan ruang gerak. Standar Nasional Pendidikan kita, SNP 22, maupun Perka Beskap dan Perdirjen 33 sudah mengatur bahwa lahan sekolah yang boleh dibangun atau yang boleh tertutup oleh bangunan itu adalah kurang dari 60% atau sesuai dengan peraturan daerah setempat. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu, karena kalau kita ingin menata sekolah kita dengan baik, mau menuju sekolah-sekolah kita menjadi sekolah hijau dan sebagainya, maka ketertutupan lahan ini menjadi prasyarat mutlak. Tidak boleh seluruh sekolah atau lahan sekolah ditutup oleh bangunan. Nah, jika kemudian prasyarat ini bisa dipenuhi, maka tentunya Bapak Ibu bisa melakukan intervensi dengan pembangunan baru. Untuk sasaran revitalisasi, itu pada tahun 2026, semua menu yang ada yang sesuai dengan SNP 22, Perka Beskap, maupun Perdirjen 33, semuanya dibuka peluang untuk dilakukan intervensi. Baik itu ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang administrasi, ruang kesehatan, tempat ibadah, tempat bermain atau olahraga, kantin, toilet, ruang praktek siswa, semuanya diizinkan untuk dilakukan intervensi atau dilakukan sasaran dalam revitalisasi 2026. Artinya, kita tidak hanya terbatas hanya untuk ruang kelas dan ruang praktek, tapi seluruh sarana prasarana itu bisa kita intervensi. Demikian juga dengan ruang seni dan budaya, ruang OSIS, ruang BK, ruang sirkulasi, semuanya
itu bisa dapat diusulkan untuk mendapatkan revitalisasi. Nah, terkait dengan tujuan kita, salah satu tujuan kita, baik itu pemutahiran data untuk mengetahui kebutuhan seluruh sekolah di Indonesia, maupun untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan revitalisasi di program ABT tahun 2026 ini, maka tentunya berbasis tadi atas atau berdasar atas paparan yang disampaikan di awal tadi, maka kita mengajak Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia untuk sekolah-sekolah SMK ini melakukan pemutakhiran data sekolah kita. Bapak Ibu semuanya, pemutakhiran data ini akan menyasar atau terbuka untuk seluruh sekolah di Indonesia, kurang lebih 14.447 SMK yang terdaftar di dalam aplikasi Dapodik maupun Tapola. Jadi semua program ini atau program pemutakhiran data ini terbuka untuk seluruh sekolah, baik yang sudah mendapatkan revitalisasi 2025, revitalisasi 2026 program reguler kemarin, ataupun yang belum mendapatkan. Kita membuka semuanya. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yang pertama, Bapak Ibu akan kami minta untuk pengisian data administratif, baik itu data kepala sekolah, data wakil kepala sekolah, maupun data sekolah itu sendiri. Terutama adalah jumlah siswa dan kompetensi keahlian atau konsentrasi keahlian yang ada di sekolah Bapak Ibu. Berikutnya adalah pengisian dokumen administrasi. Yang nanti akan isinya adalah data identitas dari Bapak Ibu kepala sekolah, kemudian data identitas yayasan untuk sekolah-sekolah swasta, izin operasional sekolah, bukti kepemilikan lahan, dan surat keterangan tanah tidak dalam sengketa. Kemudian data terakhir yang akan kita mutakhirkan adalah yang terkait dengan prasarana. Jadi data ini akan menjadi penting agar proses revitalisasi ini akan berjalan dengan baik, dan juga kita akan bisa mengetahui kebutuhan kita untuk tahun-tahun berikutnya, berapa dana yang akan kita butuhkan dan mana sekolah yang belum mendapatkan intervensi itu. Di situ akan dijelaskan, kami akan menjelaskan item per item, tapi kurang lebih ada 8 data yang nanti akan diminta kepada Bapak Ibu. Baik data mulai dari blok lahan, data site plan, kemudian analisa tingkat kerusakannya, data prasarana yang sudah ada, kemudian gambar denah tampak potongan atau gambar konstruksi untuk usulan Bapak Ibu, foto kondisi lahan atau tapak atau bangunannya, kebutuhan seluruh prasarana berikut luasan dan estimasi pembiayaannya, hingga proposal untuk Bapak Ibu mengajukan kebutuhan revitalisasi ini. Nah, dari data 14.447 yang kami harapkan masuk di dalam aplikasi sampai dengan 28 Agustus 2026 ini, maka kami akan memilih berdasarkan skala prioritas seperti disampaikan Ibu Kasubdit tadi, bahwa kami akan memilih sekolah-sekolah yang melakukan pendataan dengan baik dan benar, dan yang awal akan terpilih lebih dahulu dibandingkan yang terakhir. Kurang lebih sasaran kami untuk revitalisasi adalah 2093 calon sasaran. Dari data itu, dari sekolah yang terpilih itu, maka kami akan melakukan prabimtek untuk sasaran revitalisasi ABT, yang mana kami harapkan pada prabimtek kita hanya mengklarifikasi dokumennya, mengklarifikasi dokumen usulannya, kemudian memfinalisasi rencana penggunaan anggarannya. Sehingga ketika BIMTEK, Bapak Ibu yang diundang langsung akan bisa menandatangani PKS dan mendapatkan materi penguatan tentang revitalisasi. Ini lini masa yang akan kita gunakan dalam program pemutakhiran ini. Bapak Ibu, untuk pemutakhiran data Sarpras atau untuk pengisian data administrasi ini nanti akan dijelaskan lebih detail oleh narasumber lainnya. Kami akan fokus pada bagaimana pengisian data atau dokumen konstruksi. Jadi ini adalah data-data yang nanti dibutuhkan untuk di data administrasi. Kemudian untuk dokumen administrasi tentunya nanti ada SK pengangkatan kepala sekolah, ada scan KTP-nya, kemudian ada NPWP, kemudian ada akta pendirian yayasan bagi sekolah swasta, surat pengesahan yayasan, surat izin operasional,
bukti kepemilikan lahan, hingga kemudian surat keterangan tanah tidak dalam sengketa. Kemudian untuk pengisian dokumen prasarana, ini akan ada beberapa hal yang nanti akan kami jelaskan lebih detail berikutnya. Kurang lebih ada 8 dokumen administrasi dan ada 8 dokumen prasarana dan revitalisasi. Bapak Ibu, yang pertama kami akan memulai dari pemutakhiran data untuk administrasi. Ini kurang lebih nanti isiannya nanti akan kami simulasikan juga seperti apa di aplikasinya. Yang jelas nanti Bapak Ibu akan mengisi data ini melalui aplikasi. Ini juga untuk dokumen administrasi juga ada 8 yang akan diisi oleh Bapak Ibu. Kami mulai untuk pengisian dokumen prasarana dan revitalisasi. Ada 8 dokumen yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu semuanya agar data Bapak Ibu bisa dimutakhirkan atau diperbarui di database sekolah atau database aplikasi kami. Yang pertama, kurang lebih nanti akan seperti ini, ada tampilan dan isinya adalah data blok lahan dan seterusnya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, data awal yang kami butuhkan yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu adalah data blok lahan sekolah. Ketika Bapak Ibu nanti memilih di aplikasi atau membuka aplikasi masing-masing sekolah, maka akan muncul contohnya. Kurang lebih contohnya seperti ini. Ini adalah data blok lahan sekolah. Menunjukkan batas-batas lahan sekolah Bapak Ibu. Seperti ini misalnya, ada 2 satuan pendidikan di dalam lahan tersebut. Ada sekolah SMK dan ada sekolah SMP. Maka harus jelas mana batasnya. Mana batas lahan untuk SMK, dan mana batas lahan untuk SMP. Nah, ini harus menjadi kejelasan agar mudah pengelolaan dan pertanggungjawabannya oleh Bapak Ibu semuanya. Berikutnya adalah gambar set plan atau master plan sekolah atau area yang akan diintervensi. Ini juga akan ada contohnya ketika Bapak Ibu akan mengisi pada menu aplikasinya. Kenapa data set plan, master plan ini dibutuhkan? Agar kita semuanya, Bapak Ibu, kami dari direktorat maupun nanti dari instansi lain yang akan melakukan audit atau pemeriksaan di sekolah Bapak Ibu mengetahui di mana sebenarnya bangunan atau ruangan yang akan dijadikan sasaran revitalisasi. Ini juga penting bagi sekolah Bapak Ibu. Data set plan dan master plan ini adalah rencana pengembangan sekolah Bapak Ibu. Rencana pengembangan jangka panjang bagi sekolah Bapak Ibu. Sehingga sekolah bisa mengetahui berapa persen lahan yang ditutup oleh bangunan, berapa persen area atau fasilitas yang ada, semuanya harus tampak di dalam gambar set plan atau master plan ini. Di dalam set plan kami sudah memberikan ketentuan, ada kop surat, ada arah mata angin utara selatan, kemudian ada data intensitas lahannya, berapa yang tertutup oleh bangunan, berapa yang masih terbuka, semuanya harus ditunjukkan. Juga ada legenda yang menunjukkan ruang-ruang di dalam sekolah Bapak Ibu ini. Berikutnya, ini adalah contoh, ini adalah ketentuan pengisian site plan. Apa yang harus muncul di dalam site plan? Kami sudah memberikan contohnya. Dan kami juga akan memberikan filenya di dalam ini. Silahkan Bapak Ibu kemudian melakukan adaptasi atau penyesuaian terhadap gambar-gambar sekolah Bapak Ibu semuanya. Ada luas lahan total informasinya dan intensitasnya, ada garis sempadannya, ada skala gambarnya, ada mata anginnya, dan ada legendanya. Ini adalah contoh. Misalnya, ini adalah sekolah di Kulon Progo. Nah, mereka membuat set plan seperti ini. Ini set plan sekolah yang sudah ada, kemudian yang di warna merah dan biru adalah mana yang akan dilakukan usulan revitalisasinya. Dan gambar ini bisa menggambarkan, memudahkan bagi siapapun untuk memahami bagaimana sekolah ini nanti akan dibangun prasarananya. Kemudian ini contoh lain. Kalau yang tadi dengan versi berwarna, ini adalah versi yang sederhana. Tapi dengan fungsi yang sama. Ada koefisien lahannya, ada ketentuan informasi lahan dan berapa yang tertutup oleh bangunan. Ada legendanya, ada mata anginnya, ada skalanya, dan yang membuat selalu bertantangan di sini. Jadi ada dua contoh. Nah, berikutnya adalah gambar denah tampak potongan yang akan diusulkan. Kami sudah menyiapkan tempatnya di aplikasi. Silahkan kemudian Bapak Ibu
juga bisa mengunggahnya di sana. Kami juga sudah menyiapkan contohnya. Silahkan nanti ini bisa ditiru, diikuti. Ini adalah contoh misalnya bagaimana sebuah sekolah di Kabupaten Tangerang mengusulkan RPS untuk TKRO-nya, di mana kemudian ditunjukkan bagaimana layout peralatan dan perabotannya. Maka semua denah laboratorium dan RPS harus ada layout peralatan dan perabotan. Kenapa ini kami minta? Karena Bapak Ibu, SMK mempunyai ruang spesifik atau ruang kekhasan, yaitu ruang praktek siswa. Yang mana tentunya ruang praktek siswa itu berbeda-beda di antara 126 konsentrasi keahlian. Bagaimana kebutuhan listriknya, kebutuhan pemipaannya, dan kebutuhan alatnya berbeda-beda. Maka kami mewajibkan untuk menggambarkan itu di dalam denahnya, sehingga agar sekolah tidak salah nanti pengembangannya. Ini contoh lain sebuah denah. Jadi ada contoh-contoh yang semuanya ini kami berikan. Kemudian gambar tampak dari bangunan yang akan dibangun. Tampak depan, tampak samping, ya. Nah, kemudian bagaimana jika rehab? Maka rehab gambarnya tentunya berbeda dengan gambar yang pembangunan baru. Mana area gedung baru, mana yang akan direhab, itu diberikan tanda, diberikan informasi di dalam gambarnya. Dan gambar rehab tentunya harus menunjukkan area mana yang akan diperbaiki seperti contoh ini. Ini misalnya ada gedung perpustakaan yang akan direhab. Apa saja yang harus direhab? Maka ditunjukkan dalam foto-foto di dalam gambar itu. Plafonnya, pintunya, dindingnya, bahkan mungkin lantainya. Semua ditunjukkan dalam gambar ini. Dan kemudian bagaimana itu dilakukan perbaikan juga ditunjukkan di dalam gambar ini. Jadi ini kenapa dilakukan? Agar para pelaksana dan pengawas atau para tukang yang bekerja nanti bisa mendapatkan informasi yang jelas. Area mana yang akan dikerjakan. Berikutnya dokumen keempat, yaitu analisa tingkat kerusakan bangunan atau bagi yang melakukan pekerjaan rehab dan renov. Di dalam aplikasi kami sudah menyiapkan form dan contohnya, termasuk panduan untuk mengisinya. Silahkan bagi Bapak Ibu nanti masuk ke aplikasi, kemudian mengunduh form dan aplikasi atau panduan itu di dalam aplikasi kita. Tidak perlu membuka halaman lain. Cukup membuka halaman ini atau aplikasi ini, maka semua informasi ada di sana. Ada 4 file. Yang pertama adalah panduan terhadap pengisian analisa kerusakan. Silahkan nanti ini dibaca dan dipahami. Kemudian ada form A yang digunakan untuk bangunan 1 lantai. Form B jika bangunan Bapak Ibu 2 lantai. Dan form C jika bangunan Bapak Ibu atau ruang Bapak Ibu adalah 3 lantai atau lebih. Ini semua bisa dilakukan apakah menganalisa melalui bangunan, satu bangunan utuh, atau kemudian peruangan itu juga diizinkan. Ini adalah file panduan penilaian tingkat kerusakan bangunan sekolah. Bapak Ibu bisa membaca lengkap di sana. Bagaimana cara menganalisa kerusakan di sekolah Bapak Ibu semua. Ini adalah contoh formnya. Ini ada form 1 untuk 1 lantai, form A. Kemudian ini ada form B untuk 2 lantai, bangunan 2 lantai. Dan ini adalah form C untuk bangunan 3 lantai. Ketiganya mempunyai koefisien yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara mengisinya juga jelas. Semua yang berwarna kuning dalam form analisa itu harus diberikan informasi yang jelas. Tidak boleh form yang berwarna kuning atau blok yang berwarna kuning dibiarkan kosong. Jadi semuanya harus terisi dengan jelas. Kemudian kolom-kolom yang ada di volume bangunan itu juga harus diisi. Kemudian kerusakannya juga harus diisi di sini agar angkanya sama dengan angka volume yang diisikan. Nanti secara otomatis form ini akan mengatakan persentase dan kerusakan bagi sekolah Bapak Ibu semua. Kemudian data yang kelima adalah data prasarana yang ada di sekolah Bapak Ibu atau existing yang sudah ada. Bapak Ibu kami minta untuk mengisi ada berapa ruang kelas yang sudah ada berapa ruangan perpustakaan, ada berapa lab yang ada berapa RPS yang ada, semua harus diisikan. Agar kita mempunyai keakuratan data ketika mau mengintervensi bantuan kepada sekolah Bapak Ibu.
Ini adalah contohnya bagaimana mengisi datanya, juga sudah ada formnya seperti ini. Kemudian yang keenam adalah bagaimana mengisi foto kondisi lahan, foto kondisi tanah atau tempat atau bangunan yang akan dilakukan rehab, renov ataupun bangun baru. Nah, semua itu mohon ketika mengambil gambar, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi timestamp atau sejenisnya. Ini adalah contohnya bagaimana sekolah melakukan penataan atau pemetaan atau pendokumentasian rehab misalnya, maka di situ disebutkan ini ruang apa, kemudian setiap fotonya ada timestamp-nya, ada koordinatnya, ada nama sekolah Bapak Ibu, semua ini terinformasikan dengan jelas. Kemudian jika bangun baru juga sama. Ini contoh adalah bagaimana ketika sekolah mau melakukan pembangunan baru, maka difoto lahan yang akan dibangun baru. Dikasih tanda, diberikan tanda mana area yang akan dibangun. Semuanya informasinya jelas seperti ini. Kemudian Bapak Ibu setelah mengisi 6 data itu, maka Bapak Ibu akan kami minta untuk mengisi kebutuhan seluruh prasarana sekolah Bapak Ibu. Jadi seluruh kebutuhan di luar yang sudah ada, apa saja butuhnya, silahkan diisi selengkap mungkin sesuai dengan visi misi sekolah Bapak Ibu. Sesuai dengan rencana masa depan sekolah Bapak Ibu, silahkan diisi. Kami akan mengetahui kebutuhan itu, nanti kami siapkan sudah ada sheet-nya, dan nanti dari situ kita bisa mengetahui kebutuhan data prasarana seluruh sekolah di Indonesia. Kami ingin mengetahui itu sebagai bekal kita semuanya ketika akan melakukan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu akan diminta mengisi proposal kebutuhan revitalisasi prasarana berikut dengan luasan dan estimasi pembiayaannya. Sheet ini atau proposal ini akan bisa Bapak Ibu isi jika Bapak Ibu mengisi data yang di atasnya. Tapi jika Bapak Ibu tidak mengisi kebutuhan seluruh sekolah, maka ini tidak akan bisa terisi. Nah, ketika Bapak Ibu semua sekolah-sekolah sudah mengisi pemutakhiran data, maka kami akan melakukan cut off, akan melakukan pemeriksaan setiap 2 minggu. Dan kami akan memberikan informasi ini kepada sekolah Bapak Ibu. Yang pertama kami akan memberikan informasi atau memberikan label pada sekolah yang lengkap. Lengkap ini adalah jika data wajib dan data opsional sudah lengkap dan benar. Berikutnya kami akan memberikan informasi perlu perbaikan, status perlu perbaikan. Status perlu perbaikan jika data wajib sudah lengkap dan benar, kemudian jika data opsional masih belum lengkap atau perlu perbaikan. Dan yang terakhir, kami akan memberikan informasi sekolah-sekolah yang pemutakhiran datanya tidak lengkap jika data wajib saja tidak lengkap atau salah. Jadi Bapak Ibu semua yang akan melakukan kegiatan pemutakhiran ini akan menerima 3 informasi ini. Salah satunya apakah sekolah Bapak Ibu sudah lengkap, sekolah Bapak Ibu perlu perbaikan, atau sekolah Ibu datanya tidak lengkap. Ini adalah ini masa yang akan kita kerjakan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mulai mengisi di hari Senin minggu depan di tanggal 13 Juli 2026 hingga tanggal 28 Agustus 2026. Kami akan melakukan cut off setiap minggunya. Sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu aplikasi yang akan Bapak Ibu lakukan. Nah, jika Bapak Ibu nanti hari Senin akan menerima notifikasi akun masing-masing sekolah, ya, maka Bapak Ibu akan menerima itu melalui email atau melalui aplikasi di Takola. Bapak Ibu akan menerima akun dan passwordnya, maka Bapak Ibu bisa melakukan login kepada aplikasi Takola Naravita SMK. Di situ Bapak Ibu silakan memilih proses verifikasi online. Ketika Bapak Ibu mengisi verifikasi online ini, maka akan ada item input data. Di sini Bapak Ibu tinggal memasukkan data sekolahnya, kemudian Bapak Ibu mengisi data administrasi,
Ini tinggal memasukkan dan mencentang kondisinya. Termasuk jika Bapak Ibu mau mengisi data sekolah, maka isi alamatnya, kemudian konsentrasi keahlian ada apa, silahkan dipilih di sini. Isikan data siswa, data rombelnya, sehingga kita bisa mengetahui. Misalnya di sini Bapak Ibu, di sini ada 16 atau 15, di sini ada 23, di sini ada 21. Bapak Ibu silahkan mengisi data-data ini di sini. Maka secara otomatis data keseluruhan sekolah akan diketahui. Kalau ini sudah selesai, maka berikutnya Bapak Ibu silakan mengunggah dokumen administrasi. Mulai dari SK pengangkatan kepala sekolah, KTP Bapak Ibu kepala sekolah, NPWP-nya, kemudian akte pendirian yayasan bagi sekolah swasta, surat pengesahan yayasan Kemenkumham bagi sekolah swasta, surat izin operasional yang masih aktif, bukti kepemilikan lahan. Untuk bukti kepemilikan lahan, satu bukti kepemilikan lahan mohon diupload 1 kali. Kalau kemudian ada beberapa bukti kepemilikan lahan, maka silahkan kemudian Bapak Ibu mengisi lagi atau mengupload lagi. Jadi silahkan dipilih satu persatu. Nah, ini semua Bapak Ibu nanti bisa lakukan, kemudian kalau sudah silakan diklik kirim submission. Kemudian untuk data prasarana juga sama, akan ada 8 item. Misalnya nanti Bapak Ibu sebelum mengirim file blok lahan silakan melihat contohnya. Ini ada contohnya seperti apa contohnya. Kemudian kalau site plan ini juga sudah ada contohnya. Silakan Bapak Ibu melihat contohnya. Apakah file yang dikirim akan sama atau mendekati contoh yang diberikan, ya silahkan Bapak Ibu kemudian melihat ini. Gambar kerja juga bisa diupload di sini, kemudian analisa kerusakan dan file-file sebagai referensi Bapak Ibu. Ini ada form A, form B, form C, silahkan diunduh dan dilakukan pekerjaan itu. Semua ada di sini. Kemudian ini adalah data prasarana existing, Bapak Ibu silahkan mengisi nama ruangan dan jumlahnya. Kemudian nanti Bapak Ibu mengisi kebutuhan seluruh prasarana Bapak Ibu. Di sini baik yang rehab, yang perlu dilakukan rehab sedang, perlu dilakukan rehab berat, renovasi maupun bangun baru. Bapak Ibu semuanya di dalam kebutuhan sarana prasarana pemutakhiran data ini, maka Bapak Ibu harus dipastikan bahwa di sekolah Bapak Ibu harus ada yang dilakukan rehab atau renov. Karena Bapak Ibu ketika melakukan proposal revitalisasi ini, pintu masuk kita adalah ada rehab atau renov. Karena kalau di sini tidak ada, maka di sini pun Bapak Ibu tidak bisa melakukan intervensi. Ya, ini misalnya, karena di sini poin pertama sudah ada rehab, misalnya rehab berat ruang kelas, kita isi ukurannya misalnya 72, kemudian termasuk perabotnya diusulkan, Bapak Ibu masih membutuhkan ruang kelas, di sini Bapak Ibu tinggal menuliskan ukuran yang diharapkan, perabotnya juga, maka di sini Bapak Ibu akan muncul. Tinggal kemudian dari seluruh kebutuhan sekolah Bapak Ibu, mana yang menjadi prioritas. Jadi untuk proposal revitalisasi sekolah Bapak Ibu silakan memilih yang menjadi prioritas bagi sekolah Bapak Ibu. Di sini akan dimunculkan langsung ketika Bapak Ibu memilih rehab, maka luasnya sesuai dengan kebutuhan di atasnya, dan kemudian ada kebutuhan dana yang dibutuhkan juga sudah ada di sini. Silahkan Bapak Ibu nanti memilihnya. Kalau mau dipilih 2, silahkan. Semua tergantung dari kebutuhan sekolah Bapak Ibu. Sehingga kemudian Bapak Ibu sudah bisa mengetahui sebenarnya berapa kebutuhan dana untuk usulan atau proposal Bapak Ibu di revitalisasi ini. Nah, itu adalah poin-poin yang kemudian kami perlu sampaikan kepada Bapak Ibu. Apa saja yang perlu kemudian disiapkan, apa saja yang kemudian Bapak Ibu harus mulai siapkan selama 2 bulan ke depan ini sampai di akhir Agustus. Silahkan kemudian Bapak Ibu mulai mengkonsolidasikan dengan tim di sekolah masing-masing untuk melakukan pemutakhiran data ini. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subhan atas paparannya terkait dengan pemutakhiran data. Melanjutkan paparan selanjutnya dari Pak Subhan mengenai detail dokumen administrasi apa saja yang harus disiapkan Bapak Ibu semua dan dalam proses pemutakhiran data ini. Untuk menyingkat waktu, langsung kami persilahkan pada narasumber selanjutnya. Ada Mas Mario, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Subhan sebelumnya. Jadi di sini kami akan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi ataupun dokumen apa saja yang perlu didetailkan atau perlu diunggah pada aplikasi Takola Ravita. Jadi di sini saya akan memaparkan terkait dengan dokumen administrasinya. Sebentar. Oke, baik. Jadi untuk pemutakhiran data dukung revitalisasi tahun 2026 ini, kita nanti perlu menyiapkan beberapa dokumen-dokumen yang menjadi syarat khusus ataupun syarat umum terkait dengan program Revit ini sendiri. Jadi yang pertama, bahwa di kriteria umum itu yang pasti sekolah harus memiliki NPSN, yang berarti bahwa sekolah sudah berdiri sendiri. Jadi tidak menumpang ke sekolah yang lain atau tidak menginduk kepada sekolah yang lainnya. Terus yang kedua, bahwa sekolah terdapat dalam aplikasi Dapodik. Nah ini juga kita perlu nanti akan mencoba untuk mendorong Bapak Ibu sekalian, selain nanti melakukan pemutakhiran pada aplikasi Takola, di Dapodiknya juga harus sinkron. Jangan sampai di Dapodik ditulis bagus-bagus semua karena untuk akreditasi, tapi di sini di pemutakhiran data ini ditulisnya jelek semua atau rusak semua supaya dapat bantuan. Nah hal inilah hal yang kontradiktif dan itu nanti yang perlu dicek kembali oleh operator sekolah bersama dengan kepala sekolah dan juga Wakasarpas di sekolah untuk memastikan bahwa data-data yang dihimpun baik pada aplikasi Dapodik maupun di Takola Narvita ini nanti merupakan data yang sama dan data itu dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, yang ketiga terkait dengan kepemilikan lahan. Nah, untuk kepemilikan lahan ini nanti akan ada detailnya. Kami akan memberikan penjelasan detail terkait dengan apa saja dokumen yang kami perkenankan. Dokumen mana saja yang boleh, mana saja yang nanti perlu pengecekan atau perlu pendetailan kembali, gitu. Dan yang selanjutnya yaitu sekolah mengalami kerusakan prasarana dibuktikan dengan analisa tingkat kerusakan yang tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Subhan dan atau membutuhkan pembangunan prasarana sesuai menu bantuan revitalisasi. Dan tadi juga sudah disampaikan menu-menunya sudah clear, sudah jelas, tinggal nanti Bapak Ibu hanya perlu mengisi data sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi data keseluruhan maupun data nanti untuk prioritasnya. Untuk kriteria khusus, satuan pendidikan yang diusulkan oleh pemerintah daerah yang disampaikan melalui sistem yang ditetapkan oleh kementerian atau satuan pendidikan yang diusulkan pemangku kepentingan dan membutuhkan revitalisasi sarana prasarana berdasarkan Dapodik. Jadi tetap sekolah Bapak Ibu sekalian nanti akan kami cek juga Dapodiknya seperti apa. Jadi seperti tadi yang di awal saya sampaikan harus sinkron ya antara Dapodiknya dengan data yang akan diisi untuk pemutakhiran di revitalisasi 2026 ini.
Yang selanjutnya, menu rehabilitasi diberikan kepada satuan pendidikan dengan kondisi ruang dengan tingkat kerusakan minimal sedang. Kenapa minimal sedang atau ringan tidak jadi prioritas di sini? Karena untuk yang ringan dapat dipenuhi atau dapat diperbaiki oleh sekolah dengan menggunakan dana BOS. Sehingga yang minimal sedang dan juga berat itu akan menjadi prioritas kami. Dan tadi juga Bu Erinta sudah menyampaikan untuk prioritas adalah sekolah-sekolah yang memang terdapat bencana, rusak berat. Nah, itu yang menjadi prioritas utama kami. Tapi juga tetap meskipun sekolahnya rusak berat ataupun terdapat bencana harus didukung dengan data dukung yang kuat. Jadi jangan sampai hanya menyampaikan Pak kami sekolahnya rusak berat, kami rusak habis bencana segala macam, tapi tidak ada data yang mendukung atau menyatakan bahwa sekolah Bapak Ibu kondisinya seperti itu. Yang selanjutnya, bagi satuan pendidikan yang akan melaksanakan pembangunan, maka harus memiliki luas lahan atau area siap bangun sesuai dengan jenis ruang yang akan dibangun. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Subhan terkait dengan bangunan. Tidak serta-merta bangunan itu, lahan yang dimiliki bisa dibangun semuanya. Jadi harus ada space untuk nafas, ada space untuk yang digunakan lahan hijau dan juga yang lainnya. Tadi juga sudah disampaikan KDB maksimal di 60% seperti itu. Jadi nanti tolong pastikan kembali kalau memang lahannya sudah tercukupi atau sudah tidak ada lagi, jangan memaksakan membangun. Opsinya adalah beli lahan baru. Itu salah satu opsi yang bisa digunakan oleh sekolah. Nah, ini yang terkait dengan tadi ya di paparan Pak Zuban di slide kedua tadi disampaikan banyak sekolah yang gugur atau gagal. Ini yang paling sering terjadi adalah di dokumen lahan. Jadi dokumen lahannya belum dalam bentuk sertifikat, tapi bersikukuh ngeyel untuk tetap dapat bantuan revitalisasi. Dan itu pasti akan kami tolak. Kami tidak bisa mentolerir terkait dengan dokumen lahan, karena ini merupakan syarat pokok atau syarat utama. Jadi dokumen lahan yang kami perkenankan sesuai dengan peraturan yang sudah kami keluarkan, yang pertama adalah sertifikat. Sertifikat itu bisa dalam bentuk hak milik, hak pakai, wakaf, hak guna bangunan, yang atas namanya harus pemerintah daerah untuk sekolah negeri dan yayasan untuk sekolah swasta. Jadi kalau atas nama masih pribadi, itu tidak kami perkenankan, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Jadi pastikan sertifikat itu merupakan sertifikat yang sesuai. Dan juga tolong pastikan sertifikat yang mau dibangun, sertifikat yang disampaikan adalah sertifikat di lahan yang memang nanti akan diintervensi. Karena kemarin kami juga menemukan sekolah mengunggah sertifikatnya di lahan A, tapi mau mengerjakan revitnya di lahan B. Itu pasti akan kami tolak juga. Jadi tidak serta-merta meskipun Bapak Ibu nanti mengunggah dokumen sertifikat, itu kan akan kami setujui. Kami nanti tetap akan melakukan klarifikasi, sehingga dari awal jangan mencoba untuk membohongi. Jadi jangan mencoba untuk tidak jujur. Jadi sampaikan dokumen sesuai dengan kondisi realnya. Kalau memang pada lahan tersebut masih dalam bentuk surat keterangan, baru ikrar wakaf, baru pelepasan, surat pelepasan atau surat hibah, itu jangan dianggap sebagai sertifikat. Karena ada ketentuan sertifikat itu yang mengeluarkan adalah BPN, bukan dari notaris, ya. Sertifikat yang mengeluarkan adalah BPN, kayak gitu. Nah, yang kedua, sebenarnya kami di sini memberikan kelonggaran. Tapi tidak serta-merta semuanya kami loloskan. Kalau memang ternyata sertifikat ini belum atas nama yayasan, belum atas nama pemerintah daerah, masih dalam proses ke BPN, maka kami akan minta Bapak Ibu nanti melampirkan akta hibah, akta jual beli, atau akta ikrar wakaf. Nah, ini nanti akan kami minta lagi detailnya. Jadi dalam AJB-nya pun juga harus atas nama yayasan. Jangan akta jual beli tapi masih atas nama pribadi, perseorangan, atau atas nama ketua yayasan. Itu tidak boleh. Jadi harus dikonfirmasi, harus pasti bahwa atas namanya adalah yayasan atau pemerintah daerah. Seperti itu. Nah, untuk sekolah negeri, ini ada kekhususan ya Bapak Ibu sekalian, karena memang untuk sekolah negeri ini sertifikatnya kadang yang mengelola atau yang menyimpan itu di pemerintah daerah setempat, di badan aset setempat, sehingga
kami memperkenankan untuk sekolah negeri itu menggunakan surat keterangan aset pemerintah daerah. Karena memang tidak semua sekolah memegang dokumen sertifikat itu, karena kepala sekolah juga sering rolling, sehingga kami permudah untuk sekolah negeri itu didukung dengan surat keterangan aset pemerintah daerah. Lalu yang keempat, jadi untuk di beberapa daerah khusus, itu kami perkenankan adanya surat pelepasan hak ulayat atau hak adat atas tanah. Tapi, ada tapinya lagi. Di sini juga perlu dipastikan bahwa pelepasannya itu diberikan kepada yayasan atau diberikan kepada pemerintah, bukan diberikan kepada pribadi. Nah, ini nanti juga akan kami dalami setelah dilepaskan haknya itu diapakan ini. Apakah tetap dibiarkan hanya suatu pelepasan atau diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi nanti akan ada contoh-contoh yang nanti akan kami bisa berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu perjanjian sewa yang berlaku dan tersisa minimal 3 tahun. Untuk perjanjian sewa sendiri ini ada beberapa kekhususan ya. Karena nanti kalau perjanjian sewa berarti kan lahan itu tidak jadi miliknya yayasan atau tidak jadi miliknya pemerintah daerah. Sehingga nanti saat sekolah akan melaksanakan kegiatan pembangunan yang menimbulkan aset, itu nanti akan jadi hal khusus yang nanti akan didalami pada saat BIMTEK seperti itu. Jadi nanti untuk surat dalam bentuk perjanjian sewa nanti akan ada kekhususan, akan ada kasuistik yang nanti akan kita diskusikan pada saat Bapak Ibu dipanggil BIMTEK seperti itu. Karena nanti berhubungan dengan aset yang ada di sekolah tersebut. Dan untuk perjanjian sewa juga kami pastikan jangan pemberi sewanya adalah anggota yayasan yang disewakan kepada yayasan. Nah, itu juga kami larang karena harus clear memang menyewa dari pihak yang lainnya atau instansi yang lainnya seperti itu. Untuk persyaratan dokumen administrasi yang kami butuhkan yang pertama adalah SK pengangkatan kepala sekolah yang masih berlaku dan nanti dilampirkan juga dengan KTP kepala sekolahnya. Jadi kalau Bapak Ibu kepala sekolah ini yang sudah mendapatkan SK, tolong cek lagi kembali SK-nya ya. SK-nya masih berlaku atau tidak. Dan nanti dipastikan nama-nama yang tertuang dalam SK, tanggal lahir itu sama dengan nama yang ada pada KTP, tanggal lahir yang ada pada KTP itu pastikan sama. Jadi jangan sampai ada perbedaan yang ada di SK dengan di KTP atau kartu tanda identitas Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya NPWP ya, NPWP atas nama Dinas Pendidikan untuk sekolah negeri dan atas nama yayasan untuk sekolah swasta. Pak, selama ini kami menggunakan atas nama sekolah. Tapi di sini kami minta Bapak Ibu menggunakan NPWP atas nama dinas untuk sekolah negeri, yayasan untuk sekolah swasta. Yang ketiga, izin operasional yang masih aktif atau surat keterangan masih aktif dan beroperasi. Jadi banyak sekali kita temukan kemarin sekolah-sekolah itu tidak mengurus perpanjangan izin operasionalnya. Jadi yang dimiliki hanya surat izin pendirian atau surat izin operasional yang sudah tidak berlaku atau sudah dibuat tahun 2012, yang mana dulu baru dibuatnya itu hanya ada satu jurusan. Karena hanya ada jurusan contoh TSM saja. Sementara sekarang sudah berkembang menjadi 3 jurusan. Nah, itu nanti kami pasti akan mengecek hal tersebut. Sehingga kalau memang izin operasionalnya masih dalam proses pembaruan, masih dalam proses perbaikan, atau masih dalam proses perpanjangan, kami minta adanya surat keterangan masih aktif dan beroperasi dari dinas tempat. Boleh dari cabang dinas atau dinas provinsi seperti itu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu berkoordinasi dengan dinas masing-masing untuk dapat memastikan bahwa izin operasional di sekolah masih aktif. Karena kemarin juga banyak sekolah yang gugur ataupun yang batal karena memang tidak memiliki izin operasional. Selanjutnya untuk sekolah swasta, ini wajib didukung dengan akta yayasan yang terbaru dan sah dan masih berlaku secara hukum. Jadi ada beberapa sekolah yang kemarin kami periksa, ternyata akta yayasannya sudah ada perubahan. Nah, itu nanti kami minta yang lama dan perubahannya. Sehingga nanti bisa ke trace, bisa terdata
bagaimana yayasan tersebut dibentuk dan siapa anggota pengurus yang ada di sana. Yang selanjutnya juga untuk yang sekolah swasta, yaitu yayasan penyelenggara SMK wajib memiliki surat keputusan atau SK pengesahan dari Kemenkumham. Nah, ini juga kemarin terjadi di sekolah yang kami temui, bahwa saat sekolah tidak mengurus pengesahan dari Kemenkumham sendiri, saat melakukan pengurusan tanah di BPN itu ditolak. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah memiliki SK pengesahan dari Kemenkumhamnya, supaya nanti tidak merembet jadi masalah ke dokumen-dokumen yang lainnya. Dan kepala sekolah swasta tidak boleh merangkap jabatan dalam struktur organisasi yayasan, baik sebagai pembina, pengurus, atau pengawas, atau anggota pembina, anggota pengurus, atau anggota pengawas, itu tidak diperkenankan. Jadi dipastikan kepala sekolah itu bukan orang yang ada dalam struktur organisasi yayasan. Karena hal ini untuk menghindari konflik of interest di sana. Nah, ini merupakan contoh ya, salah satu contoh SK yang dikeluarkan untuk sekolah negeri, ini contohnya dari Sulawesi Tengah. Ini ada SK-nya sebagai contoh saja, nanti gambaran kepada Bapak Ibu sekalian. Di sini ada, biasanya untuk sekolah negeri ada banyak kepala sekolah, tapi ini sebagai salah satu contohnya nanti dikasih tanda. Jadi yang mana Bapak Ibu yang di SKK yang dimaksud di sini. Ini contoh untuk yang di apa namanya di sekolah swasta ya. Jadi ada juga di sini pengangkatan. Jadi ini dari yayasan, terus mengangkat siapa dalam apa namanya, mengangkat siapa dalam jabatannya, untuk kapan periodenya ditetapkan di tanggal berapa kayak gitu. Ini juga sama kayak gitu ya. Jadi di sini kami minta Bapak Ibu nanti bisa memberikan SK kepala sekolah yang jelas. Ini contoh untuk KTP. Nah, ini KTP yang nanti kami minta. Jika ternyata, oh KTP-nya masih dalam pengurusan, ini kemarin habis hilang atau segala macamnya, maka nanti bisa didukung dengan suatu keterangan dari Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dispenduk Capil setempat, seperti itu. Ya, jadi dipastikan bahwa nanti ada dokumen yang menginfokan terkait dengan data kepala sekolah itu sama dengan yang ada pada SK pengangkatan kepala sekolahnya. Ini tadi yang saya sampaikan terkait dengan surat izin operasional. Jadi ini adalah terkait dengan izin operasional yang disampaikan. Jadi di sini ada masa berlakunya ya. Masa berlakunya sampai dengan tanggal hari ini. Jadi minimal sampai dengan hari ini Bapak Ibu disosialisasikan itu harus masih aktif. Atau kalau tidak itu segera lakukan perpanjangan izin operasionalnya. Dan untuk membantu itu nanti Bapak Ibu bisa koordinasi dengan dinas tempat untuk meminta surat keterangan bahwa sekolah masih aktif atau masih beroperasi. Nah, ini sebagai pengganti ya untuk surat izin operasionalnya. Jadi kalau sudah ada surat keterangan masih aktif beroperasi dari dinas tempat yang membidangi Bapak Ibu sekalian, itu juga kami perkenankan. Ini juga ada contoh dari beberapa sekolah yang izin operasionalnya sudah mati, tapi disampaikan sedang diurus prosesnya. Ini juga kami terima juga bahwa menyampaikan izin operasional sedang dalam proses pembaharuan atau perpanjangan. Ini untuk akta pendirian yayasan ya. Jadi di sini nanti akan kami minta juga, kami akan mengecek secara detail. Jadi mohon nanti kalau memang aktanya yang lama itu sudah tidak bisa terbaca, Bapak Ibu bisa koordinasi dengan notaris atau pejabat pencatatan di tempat masing-masing untuk nanti bisa membantu membuat salinan daripada akta yang ada, sehingga nanti bisa terjelas terbaca di nama yayasannya apa, terus siapa yang di sini nanti akan menjadi menjadi anggota atau menjadi pembina, atau dalam struktur yayasannya siapa saja, itu nanti bisa kami cek kembali siapa-siapanya. Termasuk dengan pengesahan dari Kemenkumhamnya juga nanti kami mohon Bapak Ibu nanti bisa melampirkan untuk yang sekolah swasta ya. Jadi memang yayasannya harus memiliki SK dari Kemenkumham terkait dengan yayasan yang didirikan tersebut.
Nah, ini untuk sertifikat tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi di sertifikat ini kami akan minta detail ya sertifikatnya. Kami akan periksa benar-benar di sini. Contoh ini untuk sertifikat yang sebelah kiri ini adalah sertifikat yang dipegang oleh sekolah negeri. Di sini digunakan untuk SMK Negeri 1 Pangkalan Lesung. Nah, di sini kemarin kejadian juga beberapa kali kami waktu memeriksa dokumen ada sekolah yang berubah nomenklaturnya. Jadi dari dulu SMK Negeri 1 Makale jadi SMK Negeri 1 Tanah Toraja. Nah, kalau memang ternyata dalam kondisi saat ini namanya sudah berubah, maka mohon dilampirkan juga dengan surat keterangan perubahan nomenklatur dari dinas tempat yang menyatakan bahwa nama sekolahnya sudah berubah sehingga saat nanti kami melakukan pengecekan kami tidak menolak atau kami tidak eh, mereject dari dokumen BPU unggah. Jadi pastikan dalam dokumen lahan ini nanti sudah yang pasti atas nama pemerintah setempat, terus jelas peruntukannya untuk siapa dan luasannya juga jelas berapa. Bisa jadi kan nanti di satu lokasi ada beberapa jenjang pendidikan yang mana nanti kita akan minta pembagiannya juga. Ini yang sebelah kiri contoh yang pemegang haknya dari pemerintah provinsi dalam bentuk hak pakai. Yang sebelah kanan ini hak milik yang mana dimiliki oleh Perserikatan Muhammadiyah. Contoh seperti itu. Nah, ini juga ada hak guna bangunan. Di sini contohnya adalah sertifikat ini diperuntukkan untuk beberapa jenjang pendidikan. Yang tadi juga Pak Suban sempat mencontohkan ada pembagiannya. Jadi nanti perlu harus dibuatkan juga dari yayasan memberikan surat keterangan lahan yang berukuran berapa dibagi diperuntukkan untuk jenjang pendidikan mana saja kayak gitu. Jadi harus ada pembagiannya ini ya harus jelas dan nanti dilampirkan juga dengan pembagiannya ini. Jadi ada gambarnya, ada gambar set plan-nya yang menyatakan contoh di sini ini diperuntukkan untuk SMP dan juga SMK Darul Falah. Yang jadi yang A ini digunakan untuk SMP, yang B digunakan untuk SMK. Nanti ini harus jelas, harus disampaikan kepada kami supaya nanti kami juga memahami, oh yang mau dikerjakan yang untuk SMK. Jangan sampai nanti revitalisasi programnya dari SMK digunakan untuk SMP, SD ataupun jenjang pendidikan yang lainnya. Nah, ini contoh ya data blok lahan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Subhan. Jadi, pastikan nanti data lahannya itu clear, lahannya ukuran berapa, nomor sertifikatnya berapa, sehingga nanti kami juga lebih jelas, kami lebih detail dalam melakukan pemeriksaan dari dokumen yang Bapak Ibu sampaikan. Contoh juga data blok lahan, ada pembagian contoh ini ya, ada SMP, ada SMK, ada SMA-nya, jadi nanti ada jelas pembagian dan juga peruntukannya. Nah, ini merupakan contoh sertifikat yang terbaru ya, sertifikat yang dalam bentuk baru, keluaran yang terbaru, ini juga kami terima. Jadi Bapak Ibu juga nanti bisa menggunakan sertifikat yang terbaru ini sebagai syarat yang mana nanti perlu dipastikan memegang haknya bukan atas nama pribadi lagi, tapi sudah atas nama pemerintah setempat ataupun dari yayasan. Nah, ini untuk yang aset Pemda juga ini contohnya kami ambil dari Provinsi Sulawesi dan juga dari Rokan Hulu. Jadi nanti di sini juga untuk yang tanah dikuasai oleh pemerintah daerah, kami nanti juga minta dari pemerintah daerah dapat mengeluarkan surat keterangan aset Pemdanya sehingga jelas nanti bahwa lahan yang berlokasi di. Terus ini juga yang tadi saya sampaikan untuk surat keterangan penyerahan tanah adat dan surat keterangan dari BPKAD. Jadi ini yang bagus, yang rapi. Jadi setelah tanah tersebut diserahkan oleh masyarakat adat kepada dinas pendidikan, di sini langsung dari dinasnya memproses untuk dijadikan sebagai aset pemerintah daerah. Jadi dari pemerintah dinas pendidikannya koordinasi dengan badan aset setempat untuk dapat mencatatkan dokumen ini di aset daerah. Kayak gitu. Terus ini juga sebagai contoh yang lainnya juga ini dari SMK Negeri 4 Manokwari dan juga SMK Negeri 5 Manokwari. Jadi ini juga kami perkenankan surat perpasan tanah adat yang mana nanti akan kami detailkan lagi ini sekarang kondisinya seperti apa kayak gitu. Yang selanjutnya ini adalah akta ikrar wakaf. Jadi kalau sudah dalam bentuk akta ikrar wakaf
yang mana itu nanti dikeluarkan oleh PPAIW ya, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, itu juga kami perkenankan. Tapi seperti tadi saya sampaikan, kalau dalam bentuk akta, kami juga nanti akan mendorong Bapak Ibu memproses ke dalam sertifikat, sehingga nanti kami juga akan mendorong Bapak Ibu mengurusnya ke BPN, baik diurus secara mandiri maupun nanti diurusnya melalui pejabat pejabat pembuat akta tanah yang nanti akan membantu Bapak Ibu sekalian dalam proses pengurusan sertifikatnya. Ini merupakan contoh akta hibah pun juga sama. Kami akan minta dalam bentuk akta yang mana nanti di akta ini sudah atas namanya yayasan ya, bukan atas nama pribadi, tapi sudah atas nama yayasan. Sehingga nanti ini yang bisa kami terima. Ini kalau dalam bentuk akta pelepasan hak. Jadi ini contohnya juga. Jadi sudah dilepaskan haknya. Jadi miliknya Yayasan Pendidikan Womateke Komateke. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Jadi nanti silakan. Nanti dokumen-dokumen ini bisa kami terima. Ini contoh akta jual beli juga sama. Nanti AJB-nya ini untuk Yayasan Bumi Putra Sejahtera. Contoh seperti itu. Ini juga kami perkenankan. Ini untuk contoh surat pinjam pakai, jadi ini masih berlaku ya, ini berlaku 30 tahun, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu juga perlu memastikan kalau pinjam pakai ataupun sewa, pastikan masih berlaku minimal 3 tahun, seperti yang tadi disampaikan di awal. Nah ini untuk pendukung aktanya, jadi setelah Bapak Ibu nanti dalam bentuk akta saja, kan belum jadi sertifikat. Ini nanti Bapak Ibu kan kami dorong untuk memproses juga ke BPN. Jadi buktinya apa? Sudah diproses. Nah, buktinya ini ada tanda terima dokumennya, ada proses pengukuran dan segala macamnya. Nah, tapi kalau memang sudah diprosesnya sejak tahun 2025 atau sejak tahun 2012, ini kami akan menanyakan kembali pada Bapak Ibu sekalian, ini kenapa kok nggak sampai jadi sertifikat sampai sekarang? Apakah ada masalah ataupun yang lainnya? Dan itu nanti akan kami detailkan pada saat nanti Bapak Ibu masuk ke dalam tahapan Prabimtek, dan ini nanti akan ada catatan bagi kami. Nanti Bapak Ibu dapat menyelesaikan dokumen atau merevisi atau melengkapi dokumen-dokumen yang kurang. Nah itu untuk paparan yang terkait dengan secara keseluruhan dokumen administrasi yang menjadi syarat untuk nanti Bapak Ibu dapat lengkapi pada pemutakhiran data prasarana yang nanti akan kita gunakan untuk pendataan di di prasarana SMK tahun 2026 ini. Dan mungkin untuk selanjutnya saya akan sedikit menyampaikan yang tadi disampaikan terkait dengan login, jadi terkait dengan aplikasinya. Jadi tadi ada juga beberapa yang kami lihat di aplikasi YouTube. Ini Bapak Ibu sudah menanyakan terkait dengan aplikasi-aplikasi apa sih yang nanti akan digunakan dan hal-hal apa yang nanti akan dilakukan oleh sekolah, sekolah mengisi di mana, dan tadi sudah disampaikan juga oleh narasumbernya bahwa pengisian nanti akan dilakukan mulai hari Senin, mengisinya nanti melalui loginnya melalui aplikasi Takola. Jadi nanti sebentar saya coba paparkan dulu sedikit supaya nanti bisa sekalian jadi satu. Oke, jadi Bapak Ibu nanti pada hari Senin nanti bisa masuk melalui laman takola.kemendikbudristek.go.id atau https://takola.psmk.net. Seperti pada umumnya Bapak Ibu mengajukan bantuan pemerintah, nanti Bapak Ibu bisa login melalui Takola masing-masing ya, pakai Sudapodik, masukkan username dan password untuk akun operator Dapodik pada form yang muncul. Jadi nanti Bapak Ibu silakan isi username dan juga passwordnya. Setelah masuk pada aplikasi Takola ini, nanti Bapak Ibu baru selanjutnya nanti membuka menu pemenuhan data dukung ya. Di sini nanti akan ada menu pemenuhan data dukung yang mana nanti akan ada tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan nanti di sini Bapak Ibu klik informasi akun saya yang sebelah sini yang di bawah ini. Dari sini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pop-up atau informasi akunnya. Jadi akun ini nanti bisa dikirimkan ke email atau bisa Bapak Ibu simpan di device masing-masing.
supaya nanti Bapak Ibu tidak lupa. Jadi pastikan informasi akunnya ini disimpan dengan baik. Nah, nanti akun inilah username dan juga password ini yang nanti akan digunakan untuk login pada aplikasi yang nanti akan Bapak Ibu gunakan untuk pemutakhiran data prasarana ini. Jadi nanti Bapak Ibu akan masuk ke aplikasi pada akun Naravitanya. Jadi loginnya tetap sama, semuanya menggunakan aplikasi Takola. Selanjutnya untuk pelengkapannya itu di aplikasi Naravita. Jadi nanti Bapak Ibu setelah mendapatkan informasi ini, tinggal langsung login aja ke aplikasi. Di situ nanti Bapak Ibu akan melanjutkan pengisian seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Suban pada materi sebelumnya. Mungkin itu dari kami, Bu Dwita. Kami kembalikan kepada Bu Dwita. Baik, terima kasih Mas Mario, Pak Suban untuk paparan pada siang hari ini. Di YouTube Direktorat sebenarnya banyak pertanyaan yang sempat saya rangkumkan untuk pertanyaan yang berulang. Jadi ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya. Mungkin dari Pak Suban atau Mas Mario paling sering ditanyakan adalah aplikasi apa yang dimaksud, bagaimana cara mengakses, apakah akan dapat emailnya atau harus login atau seperti apa. Baru saja tadi dari Mas Mario menjelaskan ya Bapak Ibu bahwa nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akses dari Takola. Kemudian untuk apakah jika tidak pernah mengisi di aplikasi revitalisasi tapi pernah mengisi di Takola, apakah perlu mengisi lagi pada periode ini? Kemudian pertanyaan ketiga, apakah masih diperlukan taksasi dari PUPR? Kemudian pertanyaan ketiga, apakah penerima revitalisasi pada tahun lalu ikut mengisi dan masih bisa mendapat kesempatan mendapat bantuan revit pada tahun ini? Nah, itu 3 pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada narasumber. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan. Terima kasih Bu Dwita. Yang pertama, Bapak Ibu sekali lagi yang seperti disampaikan oleh Ibu Kasubdit di pembukaan tadi, bahwa pendataan ini digunakan tidak hanya untuk bantuan revitalisasi saja, tetapi untuk kita mendapatkan informasi kebutuhan seluruh sekolah di Indonesia. Jadi apakah itu yang sudah mendapatkan bantuan 2025, bisa mendapatkan 2026 reguler kemarin, semuanya kami minta untuk mengisi data pemutakhiran ini. Karena ini adalah database kita yang akan kita gunakan baik untuk tahun ini maupun untuk tahun-tahun mendatang. Sehingga kita mempunyai kebutuhan real prasarana SMK di seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan analisa kerusakan. Analisa kerusakan itu sudah kami siapkan form PUPR-nya di aplikasi yang Bapak Ibu nanti akan masuk ke sana. Di situ sudah ada panduan pengisiannya, kemudian form A, form B, dan form C semuanya sudah ada. Dan semua itu, baik itu form A, form B maupun form C, itu dilakukan atau dikerjakan penilaiannya oleh orang yang memang memahami konstruksi atau orang yang memang punya sertifikat konstruksi. Kemudian form itu akan disetujui atau disahkan oleh PUPR. Dan kemudian itu diketahui oleh dinas provinsi atau oleh Kacabdin atau oleh yayasan. Jadi silahkan Bapak Ibu, regulasinya masih tetap sama, tidak berubah sesuai dengan surat edaran DJJK untuk standarisasi sekolah dan madrasah dari PUPR. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Suban atas jawabannya. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir bisa dibantu jawab oleh Mas Mario. Ini belum terjawab.
jumlah siswa yang diisikan keseluruhan ataukah keseluruhan pada tahun lalu atau mulai tahun ajaran baru ini berjalan? Oke, terkait dengan jumlah siswa yang diisikan adalah jumlah siswa yang tahun ini. Karena jumlah siswa yang tahun lalu kan sudah lulus Bapak Ibu. Jadi yang diisikan adalah jumlah siswa yang nanti akan masuk di periode tahun 2026-2027. Jadi nanti perlu Bapak Ibu isi semuanya ya. Jangan hanya pada jurusan yang mau diunggulkan atau pada jurusan yang mau diusulkan revitalisasinya saja. Tapi ini secara keseluruhan, secara menyeluruh, semua siswa yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian perlu didata jumlahnya berapa, diisikan pada setiap konsentrasi keahliannya jumlahnya berapa supaya nanti terdata kebutuhan secara realnya, secara detailnya sesuai dengan masing-masing kakaknya. Begitu. Baik, terima kasih Mas Mario, terima kasih juga Pak Subhan, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah menyimak kegiatan pada siang sampai sore hari ini. Karena ini mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 15.14 dan teman-teman kita yang ada di Indonesia Timur sudah menunjukkan pukul 17, maka dengan ini kami akhiri untuk webinar sore hari ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, ini kegiatan sore hari ini ada di YouTube, Bapak Ibu bisa relay atau putar ulang. Jika ada pertanyaan yang masih belum terjawab, Bapak Ibu boleh menanyakan kepada dari dinas nanti sehingga dinas bisa menyampaikan pertanyaannya kepada kami seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu semua. Nanti semoga kegiatan kita ke depan lancar. Kegiatan akan dimulai, pemutakhiran data akan dibuka mulai hari Senin. Jadi Bapak Ibu boleh membuka aplikasi Takola Bapak Ibu semua. Terima kasih atas keluangan waktu dan perhatian Bapak Ibu semua sehingga webinar sore hari ini berjalan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum revitalisasi, proses pembelajaran di SMK Negeri 8 Teknologi, Informasi dan Komunikasi Kota Jayapura berlangsung dengan berbagai keterbatasan fasilitas penunjang. Suasana kelas belum sepenuhnya mendukung pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif, sehingga pengalaman belajar murid belum optimal. Fasilitas yang lebih modern dan representatif membuat kami lebih percaya diri dalam membimbing siswa sesuai perkembangan teknologi. Revitalisasi ini memberi semangat baru bagi kami, khususnya para guru, dalam mengajar. Melalui revitalisasi ini,